Pernah dengar kisah seorang TKI yang cuma kerja di kandang unta, tapi nasibnya berubah total jadi suami 4 istri majikannya? Bukan sinetron, ini nyata. Lebih mengejutkan lagi, keempat istrinya itu masuk Islam karena akhlak dan kebaikan hati sang TKI. Kisah ini benar-benar luar biasa dan penuh hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum kita masuk ke kisah lengkapnya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang insya Allah penuh pelajaran hidup. Dan seperti biasa, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta tulis dari kota mana kamu menonton video ini. Biar kita tahu seberapa luas jangkauan cinta dan hidayah ini. Namanya Roni Wijaya, pria sederhana asal Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Usianya baru menginjak 25 tahun ketika ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya demi bekerja di luar negeri. Keputusan itu tidak mudah. Ibunya menangis semalaman, sementara ayahnya diam menahan haru. Tapi Roni tahu, keluarganya tidak punya banyak pilihan. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara, dan orang tuanya hanya petani penggarap dengan penghasilan pas-pasan. Harapan besar keluarga kini bertumpu padanya. Awalnya, Roni sempat ragu dengan pilihannya menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI. Bukan karena takut kerja keras, tapi karena banyak cerita kelam yang ia dengar soal kehidupan TKI di luar negeri. Ada yang disiksa, digaji tak layak, bahkan dipulangkan dalam keadaan tak bernyawa. Tapi tekadnya bulat. Ia ingin memperbaiki nasib. Setelah melalui proses panjang lewat sebuah agen penyalur resmi, akhirnya Roni berangkat ke Arab Saudi dengan visa pekerja rumah tangga. Di sana, ia ditempatkan pada sebuah keluarga bangsawan di daerah Riyadh, dengan tugas utama merawat unta. Roni sempat bingung. Merawat unta? Ia bahkan belum pernah melihat unta secara langsung. Tapi ia tetap menerima pekerjaan itu dengan ikhlas. Bagi dia, pekerjaan adalah amanah. Dan amanah harus dijalankan, sekecil apapun. Hari-hari pertamanya di tanah gurun begitu berat. Suhu siang hari bisa mencapai lebih dari 45 derajat Celcius, dan malam hari turun drastis hingga menusuk tulang. Ia tinggal di sebuah bangunan kecil di belakang kandang unta, hanya beralaskan tikar dan tidur dengan kipas seadanya. Tapi Roni tak mengeluh. Ia justru bersyukur, karena masih diberi kesehatan dan pekerjaan yang halal. Tugasnya dimulai sejak fajar. Ia membersihkan kandang, memberi makan dan minum unta, mengecek kesehatan hewan, bahkan harus ikut menggiring kawanan unta ke tempat penggembalaan. Kadang ia juga diminta membantu pekerjaan lain seperti bersih-bersih halaman atau memperbaiki saluran air. Semua dilakukan sendiri tanpa bantuan. Namun Roni menjalaninya dengan sabar dan tidak pernah absen salat 5 waktu. Bahkan, di tengah gurun yang panas, ia selalu menyempatkan diri mengambil air wudhu dan salat tepat waktu, kadang hanya beralaskan jaket lusuhnya. Sikapnya yang sabar dan rajin mulai menarik perhatian majikannya. Pria parubaya bernama Sheikh Abdullah ini, awalnya mengira Roni hanya pekerja biasa yang akan malas-malasan jika tidak diawasi. Tapi lama-kelamaan, sang majikan heran karena Roni justru bekerja lebih dari yang diminta, tanpa banyak bicara, dan tak pernah mengeluh. Bahkan ketika disuruh istirahat, Roni tetap memilih membersihkan kandang atau memperbaiki pagar unta yang rusak. Ia dikenal pekerja paling jujur dan tekun dari semua TKI yang pernah dipekerjakan Sheikh Abdullah. Namun yang lebih mengejutkan adalah perhatian dari para istri Sheikh Abdullah. Di Arab Saudi, poligami bukan hal yang aneh. Sheikh Abdullah memiliki 4 istri yang tinggal di rumah besar yang sama, tapi berbeda paviliun. Biasanya, para istri jarang memperhatikan para pekerja, apalagi yang bertugas di kandang. Tapi berbeda dengan Roni. Karena setiap kali mereka melihatnya dari jendela, ada sesuatu dalam diri Roni yang terasa berbeda. Meski hanya seorang perawat unta,
Roni selalu sopan, tidak pernah mengangkat suara, dan tidak pernah melihat perempuan dengan pandangan tak pantas. Suatu hari, istri pertama Sheikh Abdullah, bernama Hadijah, melihat Roni salat di bawah pohon kurma belakang rumah. Angin berhembus pelan, dan suara lirih Roni membaca doa membuat hati Hadijah bergetar. Ia tak mengerti sepenuhnya apa yang dibaca Roni, tapi ada ketenangan luar biasa yang memancar. Sejak hari itu, Hadijah diam-diam memperhatikan Roni. Ia bahkan pernah mengutus pelayan perempuan untuk bertanya, apa yang selalu dibaca oleh pria itu saat duduk setelah salat. Roni menjawab dengan rendah hati, saya hanya bersyukur pada Allah, meminta ampun, dan berdoa agar diberi kekuatan untuk bekerja jujur. Hari demi hari, keempat istri Sheikh Abdullah mulai tertarik dengan kehidupan Roni. Bukan karena fisik atau kekayaan, tapi karena keteladanan akhlaknya. Ia tak pernah menyombongkan diri meskipun dipuji. Ia tetap tidur di bangunan kecil belakang rumah meskipun sering ditawari untuk pindah ke ruangan yang lebih layak. Ia menolak pemberian uang tambahan karena merasa gajinya sudah cukup. Bahkan saat salah satu anak majikan tak sengaja menumpahkan air panas ke tangannya, Roni tidak marah, tidak mengadu, dan tetap tersenyum sambil berkata, itu hanya musibah kecil. Tidak apa-apa. Karena penasaran, istri kedua, bernama Aisyah, mulai mengajak Roni berbicara lebih dalam. Ia menanyakan tentang puasa, tentang sholat, bahkan tentang bagaimana Islam memandang perempuan. Roni menjawab dengan tenang, penuh hormat, dan tidak pernah menggurui. Islam memuliakan perempuan. Bahkan dalam hadits Nabi disebutkan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Begitu kata Roni suatu kali. Aisyah terdiam. Ia belum pernah mendengar seorang pria berkata seindah itu tentang wanita. Maka dimulailah proses perubahan dalam rumah tangga Sheikh Abdullah. Awalnya hanya rasa penasaran, lalu berubah menjadi kekaguman. Kekaguman berubah jadi ketertarikan, dan perlahan-lahan muncul keinginan untuk mengenal Islam lebih dalam. Roni, yang awalnya hanya dianggap pekerja kelas bawah, kini menjadi sumber ketenangan dan inspirasi dalam keluarga itu. Ia tidak sadar bahwa Allah sedang menyiapkan takdir besar dalam hidupnya. Takdir yang bahkan tidak pernah ia bayangkan, menjadi jalan hidayah bagi 4 perempuan sekaligus. Roni sendiri tidak pernah bermimpi jadi orang besar. Baginya, bisa bekerja halal, mengirim uang ke kampung, dan membuat orang tua bangga saja sudah cukup. Tapi Allah punya rencana lain. Ia jadikan seorang perawat unta yang sederhana sebagai perantara hidayah bagi keluarga bangsawan. Semua berawal dari kesabaran, kejujuran, dan akhlak baik yang dijaga dalam kondisi sesulit apapun. Hari demi hari berlalu, dan suasana di rumah keluarga Sheikh Abdullah mulai berubah secara perlahan tapi pasti. Istri-istri sang majikan yang awalnya jarang berbicara satu sama lain, kini justru sering berkumpul untuk membahas satu topik yang sama, tentang Roni. Bukan sekadar membicarakan tampangnya atau tingkah lakunya, tetapi membahas isi percakapan mereka dengan Roni yang sederhana, namun selalu dalam dan menggetarkan hati. Suatu malam, istri ketiga Sheikh Abdullah, Maryam, memandangi langit gurun dari balkon kamarnya. Ia teringat jawaban Roni ketika ditanya kenapa selalu tampak tenang meskipun kerja keras dan tidur di tempat yang sempit. Karena dunia ini hanya sementara. Saya tidak kejar kenyamanan di sini, Bu. Saya sedang berusaha menabung amal buat kehidupan yang lebih kekal. Jawab Roni dengan suara pelan, tapi dalam. Kalimat itu membekas di hati Maryam. Ia terdiam lama, bahkan sempat menangis sendirian malam itu. Sementara itu, istri keempat, Fatimah, yang paling muda di antara semuanya, mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam. Awalnya ia merasa hanya simpati pada kehidupan Roni yang sederhana, tapi lambat laun, ia mulai merasa nyaman berada di dekat pria itu. Ia merasa dihargai, dihormati, dan tidak dipandang sebagai objek. Roni memperlakukannya dengan sopan, bahkan nyaris tidak pernah menatap langsung wajahnya saat berbicara. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan dari suaminya sendiri. Tanpa disangka, ketertarikan mereka semua pada sosok Roni justru membuka jalan hidayah yang lebih luas. Mereka mulai mempelajari Islam tidak hanya dari buku atau ustaz, tapi dari akhlak hidup yang diperlihatkan langsung oleh Roni. Bukan ceramah panjang yang membuat mereka tersentuh,
tetapi tindakan nyata yang ditunjukkan pria itu setiap hari. Kejujurannya, kesabaran, kesederhanaan, dan keteguhannya menjalankan ibadah membuat hati mereka yang lama beku perlahan mencair. Pada bulan Ramadan, Roni tetap berpuasa penuh meski harus bekerja di bawah terik matahari. Bahkan saat diberi izin untuk tidak bekerja karena suhu mencapai 48 derajat, ia justru menolak dan berkata, "Saya kuat, Bu." Unta-unta itu tidak tahu kalau hari ini Ramadan. Mereka tetap butuh makan dan air. Jawaban itu membuat hati Khadijah dan Maryam gemetar. Mereka melihat Roni sebagai sosok muslim sejati yang tidak hanya bicara tentang Tuhan, tapi benar-benar hidup bersama Tuhan dalam setiap langkahnya. Puncak dari segalanya terjadi ketika suatu malam, Sheikh Abdullah memanggil Roni ke ruang tamu. Di sana, keempat istrinya telah duduk lengkap, dengan wajah serius namun lembut. Roni sempat mengira ia telah melakukan kesalahan besar. Mungkin lupa membersihkan kandang, atau mungkin salah bersikap. Tapi dugaannya meleset jauh. Sheikh Abdullah memulai pembicaraan dengan pelan. "Roni," katanya, "selama ini aku hanya melihatmu sebagai pekerja. Tapi semakin hari, aku merasa kamu seperti guru bagi kami. Bukan karena kamu bicara banyak, tapi karena kamu hidup dengan cara yang membuat kami malu. Kamu sabar, jujur, dan taat beribadah. Kami, yang sejak lahir muslim, justru sering lalai." Roni tercekat. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kalimat selanjutnya dari Sheikh Abdullah. "Keempat istriku, mereka semua ingin belajar agama dengan lebih serius. Dan mereka merasa hanya kamu yang bisa membimbing mereka. Mereka ingin hidup dengan seorang pria yang bisa menjadi pemimpin spiritual, bukan hanya pemimpin rumah tangga. Mereka minta izin padaku untuk bisa menjadi istrimu." Waktu seakan berhenti bagi Roni. Ia mengira itu hanya mimpi. Tapi tatapan mata Sheikh Abdullah dan keempat istrinya sangat serius. Tidak ada paksaan, tidak ada jebakan. Semua datang dari hati mereka sendiri. Roni menunduk, air matanya jatuh. "Saya hanya perawat unta, Pak. Saya tidak pantas," katanya pelan. Namun Sheikh Abdullah tersenyum, "Itulah sebabnya kamu pantas." Butuh waktu beberapa hari hingga Roni bisa menerima kenyataan luar biasa ini. Ia tidak langsung menjawab. Ia bahkan sempat sholat istikharah berkali-kali, meminta petunjuk dari Allah. Dalam doanya, ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemuliaan. Ia hanya berdoa agar Allah tidak mengangkatnya ke tempat tinggi yang akan membuatnya lupa diri. Tapi tanda-tanda dari Allah makin jelas. Semakin ia menolak, semakin besar ketenangan yang ia rasakan jika membayangkan hidup mendampingi keempat perempuan itu, bukan sebagai pemuas nafsu, tetapi sebagai penuntun iman. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, Roni menerima lamaran itu. Prosesi pernikahan dilakukan secara syar'i, dengan wali dan saksi. Sheikh Abdullah sendiri yang menjadi wali dari keempat istrinya, karena ia merasa Roni adalah pria yang layak memimpin keluarga itu ke arah yang lebih baik. Roni menikahi keempat perempuan itu bukan dalam satu waktu, tetapi satu demi satu dalam kurun beberapa bulan, dengan restu dan kehendak penuh dari masing-masing pihak. Kabar ini sempat menghebohkan lingkungan sekitar. Banyak yang terkejut mendengar bahwa seorang TKI asal Indonesia, yang dulunya hanya perawat unta, kini menjadi suami dari 4 istri bangsawan Arab. Tapi lebih mengejutkan lagi adalah transformasi yang terjadi setelah pernikahan itu. Roni tidak berubah. Ia tetap tinggal di tempat lamanya, masih membersihkan kandang unta, masih menyapu halaman, masih tersenyum pada semua orang. Ia tidak membanggakan diri, tidak memamerkan status. Ia tetap menjadi Roni yang dulu. Hanya saja kini ia juga menjadi pemimpin spiritual dalam rumah tangga barunya. Hubungan antara keempat istrinya pun menjadi jauh lebih harmonis. Mereka tidak saling cemburu, karena mereka semua tahu bahwa cinta yang Roni berikan bukanlah soal fisik, tapi soal komitmen ruhani. Ia membagi waktu dengan adil, bersikap lembut pada semuanya, dan yang terpenting, mengajak mereka lebih dekat pada Allah. Mereka sering melakukan kajian bersama, membaca Al-Quran setiap malam, dan salat berjamaah. Bahkan Roni membangun sebuah musola kecil di pekarangan rumah sebagai tempat mereka beribadah dan belajar. Roni tidak pernah membayangkan hidupnya akan seperti ini. Dari seorang pemuda desa yang hanya ingin mengirim uang ke kampung halaman, ia kini menjadi imam bagi 4 wanita sekaligus.
Tapi semua itu terjadi bukan karena ambisi atau tipu daya, melainkan karena kemurnian hati dan keikhlasan hidupnya. Ia tidak pernah mengejar dunia, justru karena itulah dunia mendatanginya. Setelah resmi menjadi suami dari 4 istri mantan majikannya, kehidupan Roni berubah secara drastis. Tapi bukan dalam arti ia menjadi sombong atau hidup dalam kemewahan yang melimpah ruah. Justru sebaliknya, perubahan yang paling nyata dari Roni adalah semakin kuatnya nilai-nilai keislaman dan kerendahan hati yang ia pertahankan. Di tengah status barunya sebagai kepala keluarga bagi 4 wanita bangsawan Arab, Roni tetap memilih untuk hidup sederhana, menjauh dari kemewahan yang bisa dengan mudah ia raih. Pagi-pagi buta, saat orang lain masih terlelap di balik kasur empuk dan pendingin ruangan, Roni sudah berdiri di halaman belakang rumah, mengangkat selang air untuk membersihkan kandang unta seperti biasa. Walaupun sekarang ada belasan pelayan yang siap membantunya, Roni menolak dilayani. Ia berkata, tangan yang biasa bekerja, jangan dibiarkan malas karena pangkat dunia. Sebab di hadapan Allah, yang dinilai bukan gelar, tapi amal. Kalimat itu menjadi pengingat bukan hanya bagi istrinya, tapi juga pelayan, tetangga, bahkan warga sekitar yang sering melihat Roni bekerja dengan senyum di wajahnya. Perubahan yang paling indah justru terjadi pada keempat istrinya. Khadijah, istri pertama, yang dulunya sangat perfeksionis dan gemar tampil mewah, kini lebih sering mengenakan jilbab longgar dan menghabiskan waktu dengan membaca tafsir Al-Quran bersama Roni. Maryam, yang sebelumnya tertutup dan kurang bersosialisasi, kini aktif mengajar anak-anak perempuan setempat mengaji dan mengajarkan etika Islam. Aisyah dan Fatimah pun tak kalah aktif. Mereka membuka dapur umum tiap Jumat untuk membagikan makanan gratis kepada para pekerja kasar dan musafir di sekitar wilayah gurun. Yang membuat hati orang-orang tersentuh adalah bagaimana Roni memperlakukan keempat istrinya dengan adil, lembut, dan penuh kasih sayang. Ia memiliki jadwal yang ketat, 2 hari di rumah Khadijah, 2 hari di Maryam, dan seterusnya. Dan ia tidak pernah lalai atau membeda-bedakan. Bahkan di hari liburnya, ia justru menggunakan waktu itu untuk berkumpul bersama seluruh keluarga, berdiskusi, belajar agama bersama, atau sekadar berbagi cerita. Di setiap rumah, ia tinggalkan buku catatan khusus yang berisi doa-doa, ayat-ayat motivasi, dan nasihat-nasihat kecil yang ia tulis sendiri dengan tangan. Bagi keempat istrinya, itu lebih berharga dari permata manapun. Roni pun tidak melupakan kampung halamannya di Indonesia. Meski sudah menjadi bagian dari keluarga bangsawan Timur Tengah, ia masih rutin mengirim uang ke keluarganya di desa. Tapi bukan hanya itu, ia membangun sebuah pesantren kecil di kampungnya dengan nama Pesantren Al-Unta, Hikmah dari Padang Pasir. Nama itu dipilih bukan untuk membanggakan kisahnya, melainkan sebagai bentuk syukur atas pengalaman hidupnya sebagai perawat unta yang mengantarkannya pada kemuliaan. Ia pun aktif dalam kegiatan dakwah digital. Dengan bantuan istrinya yang fasih teknologi, mereka membuat kanal YouTube dan TikTok berisi konten-konten inspiratif tentang hidup sederhana dalam Islam, adab rumah tangga, dan pentingnya menjaga hati dalam pernikahan. Banyak orang dari berbagai negara mengirimkan pesan, menyampaikan bahwa kisah Roni menjadi inspirasi besar bagi mereka. Bahkan ada beberapa orang non-Muslim yang masuk Islam setelah menonton kisah hidupnya. Satu kisah viral terjadi saat seorang profesor dari Jerman, non-Muslim, datang ke Arab hanya untuk bertemu Roni. Ia mengaku menonton seluruh video dakwahnya, dan terpesona bukan karena kecerdasannya, tapi karena ketulusan dan kejujuran yang begitu terasa dalam setiap kata-katanya. Di akhir kunjungannya, profesor itu meminta dibimbing mengucap syahadat oleh Roni. Tangis pun pecah. Semua orang menyaksikan betapa Allah bisa membalikan keadaan siapa saja, bahkan lewat tangan seorang mantan perawat unta. Di sisi lain, para tetangga dan warga setempat yang awalnya memandang rendah Roni karena statusnya sebagai TKI, kini malah menghormatinya sebagai guru. Ia diundang memberi tausiah di masjid-masjid besar, bahkan beberapa kali duduk sejajar dengan ulama terkenal dalam diskusi keislaman. Tapi Roni tetap memilih tinggal di rumah lamanya. Saya hanya ingin menjadi seperti pasir di gurun. Tidak mencolok,
tapi tetap ada di mana-mana untuk menopang langkah orang lain. Ucapnya suatu kali ketika ditanya wartawan. Hidup Roni kini tak hanya menjadi kisah inspiratif, tapi juga contoh nyata bahwa kemuliaan sejati bukan berasal dari kekayaan, keturunan, atau gelar pendidikan, melainkan dari keikhlasan, akhlak, dan kesabaran dalam menjalani hidup. Ia membuktikan bahwa seorang perawat unta bisa menjadi pemimpin keluarga bangsawan, bisa menjadi suami 4 istri, bisa menjadi guru spiritual, dan tetap menjadi manusia sederhana yang rendah hati. Roni juga tidak berhenti belajar. Ia kini mengambil kelas bahasa Arab dan ilmu fikih secara rutin dari para ulama lokal. Ia ingin memperdalam agama bukan untuk pamer, tetapi agar tidak keliru dalam membimbing keluarganya. Saya memimpin bukan karena saya tahu segalanya. Justru karena saya sadar, saya masih harus belajar banyak. Dan saya ingin keluarga saya tumbuh bersama dalam proses belajar itu, katanya saat diwawancara di sebuah acara dakwah di Mekah. Kini, setiap kali ada jemaah haji atau umrah asal Indonesia yang berkunjung ke daerah tempat tinggal Roni, mereka selalu menyempatkan diri untuk mampir. Ada yang hanya ingin bertemu langsung, ada yang meminta doa, dan ada pula yang sekadar ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menginspirasi mereka untuk lebih dekat pada Allah. Tapi Roni tidak pernah mau dipuja. Ia selalu mengatakan satu kalimat yang kini menjadi ciri khasnya. Saya hanya perawat unta yang diberi hidayah oleh Allah. Kalau kisah saya membuat orang lain jadi lebih baik, itu semua karena Allah, bukan karena saya. Kisah Roni menjadi bukti nyata bahwa siapapun bisa mendapat kemuliaan jika bersungguh-sungguh dalam keikhlasan. Dan bahwa Allah bisa mengangkat derajat siapa saja, dari tempat paling rendah, menjadi setinggi-tingginya. Bukan untuk dibanggakan, tapi untuk menjadi jalan bagi orang lain meraih cahaya yang sama. Masya Allah, kisah Pak Roni ini ngajarin kita bahwa akhlak yang baik bisa membuka pintu hidayah untuk orang lain. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi itu yang mengubah hidup seseorang. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.